warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan hati yang lembut sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan dan kebaikan ini. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. keluarganya, sahabatnya, dan umat beliau sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati dan tak lupa kepada Bapak Ustadz yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah. Ibu-ibu, di sini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat sekali dengan dunia ibu-ibu, yaitu ibu hebat bukan yang sempurna. Masih banyak ibu-ibu di luar sana yang merasa dirinya itu kurang cukup baik, merasa kurang, mudah lelah, ataupun merasa tidak sehebat ibu-ibu lain. Padahal sebenarnya yang membuat kita menjadi ibu hebat bukan yang sempurna, tetapi yang berjuang dan terus berusaha yang dilakukan setiap hari. Ibu-ibu, sebelum memulai di sini saya akan memberikan satu pantun untuk ibu-ibu. Cakep. Kalau saya pantun, ibu-ibu bilang cakep ya ibu-ibu. Pagi-pagi minum air serai, Cakep. buat badan terasa nyaman. Cakep. Walaupun lelah datangnya bergantian, usaha ibu selalu jadi kebaikan. Masya Allah. Ibu-ibu, Allah itu tidak pernah meminta kita menjadi manusia yang tanpa salah, tapi Allah meminta kita untuk memberikan apa yang kita mampu. Dalam Quran surat At-Tabagun ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Fattaqullaha mastata'tum, yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menghargai usaha kita, bukan tentang kesempurnaan. Kita sebagai ibu pasti mempunyai rasa emosi, rasa kesal, ataupun mempunyai rasa keterbatasan. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri kita meskipun langkahnya sangat kecil. Setiap hari ibu-ibu berjuang dengan rutinitas yang tak ada hentinya, bangun paling pagi, tidur paling malam, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mengurus suami, dan bahkan masih bisa mengurus urusan di luar rumah. Benar nggak ibu-ibu? Itu terlihat sangat sederhana, tetapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal amalu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Jadi meskipun ibu hanya menyiapkan sarapan, mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak, dan bahkan mengusap air mata anak yang sedang menangis, tetapi kalau diniatkan karena Allah, itu adalah ibadah. Capek dan raganya ibu adalah ladang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala.
Namun di zaman sekarang masih sering kita melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih rapi, lebih sempurna, lebih sabar, ataupun lebih teratur, terutama di media sosial. Padahal yang kita lihat hanya bagian terbaik di hidup mereka. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi di balik layar. Karena itu, jangan pernah kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena itu jangan pernah kita merendahkan diri kita karena untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyanakum subulan. Yang artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ayat ini menjadi penguat bahwa sedikit dan sekecil apapun usaha kita pasti akan dibalas dengan kemudahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita tidak membutuhkan ibu yang sempurna, dan mereka juga tidak menuntut rumah itu untuk selalu bersih, makanan selalu mewah, ataupun ibu yang tak pernah salah. Yang mereka butuhkan adalah ibu yang selalu hadir, ibu yang selalu meluangkan waktu, ibu yang mau memeluk ketika mereka sedang sedih, dan ibu yang mau mendengarkan cerita-cerita kecil mereka, atau ibu yang mau menjadi lebih baik di setiap harinya. Dan ketika ibu melakukan kesalahan atau merasa tidak mampu, itu adalah hal yang sangat wajar. Yang paling penting adalah kita hanya perlu meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki diri, karena Allah itu adalah Maha Pemaaf. Sebagai ibu, doa kita sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu merasakan lelah, merasakan kewalahan, merasa kurang, sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa sederhana seperti, Ya Allah, jadikanlah saya sebagai ibu yang sabar, ibu yang lembut, ataupun ibu yang kuat. Doa ini sangat sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Dan doa ini juga bisa membuat hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi lapang, ataupun membuat rumah terasa hangat. Karena hati ibu adalah pusat ketenangan di dalam rumah. Pada akhirnya ibu hebat itu bukan ibu yang tidak pernah salah, tetapi ibu yang mau jatuh, ibu yang mau bangkit ketika jatuh, ibu yang mau belajar setelah keliru, dan ibu mau memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena yang Allah lihat bukan hasil yang instan, tetapi yang konsistensi dalam perubahan. Semoga Allah memberkahi keluarga kita, Amin. melapangkan pikiran kita, Amin. dan menjadikan kita sebagai ibu-ibu yang sabar dan penuh cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan banyak salahnya. Mohon dimaafkan karena saya di sini masih belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
biasa dilakukan. Saya sebagai tokoh masyarakat Kampung Combong serta Kampung Tanggul mengizinkan para mahasiswa untuk mengupload video daripada yang ngaji yang barusan. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.